sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Awalnya, hidupku berjalan normal, indah. Apalagi di usia remaja seperti ini. Kata orang sih, masa SMA adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Bener banget, itu juga yang aku alamin. Berangkat sekolah bareng teman-teman, have fun bareng ke mall, tapi ngakunya belajar kelompok. Dan yang paling seru adalah nongkrong asik di kafe. Menyenangkan sekali hidup ini. Sampai suatu saat ada sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, merubah hampir seluruh masa SMA-ku. Bukan hanya aku saja, tapi seluruh anak-anak di negara ini. Masa sekolah yang dulu menyenangkan, kini berbalik 180 derajat. Ya, COVID-19 bisa dibilang wabah untuk negara ini, yang akhirnya membuat pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan demi memutuskan rantai penularan virus ini. Hebat banget emang virus ini, sampai bisa membuat isi dunia berubah, termasuk hidupku. Yang biasanya bangun pagi, kemudian berangkat sekolah menjadi hal yang rutin harus dilakukan, sekarang enggak lagi. Cukup duduk aja di depan gadget atau laptop. Ya, absen aja sekedarnya. Kerjain tugas sebisanya, dan ulangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sarana untuk semakin mempercepat keahlianku browsing di internet. Are you serious? 24 jam harus berada di rumah. Dan gak hanya sehari saja, tetapi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan 2 tahun sudah kulewati keadaan seperti ini. Gak ada lagi hangout bareng teman di luar, staycation, nongkrong di kafe. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau hanya di rumah saja? Ternyata nggak berhenti sampai situ aja. Sepertinya belum cukup, COVID-19 membuat perubahan besar dalam hidup ini. Belum puas juga virus ini merenggut nyawa banyak orang, membuat ruang gerak kami menjadi sangat terbatas. Kalau kemarin-kemarin aku hanya mengenal dari jarak jauh saja dengan tamu istimewa ini, sekarang aku harus berkenalan langsung. Dia sekarang berada dekat denganku. Dia sudah menjabat mesra tangan Papa, menggandeng Papa masuk ke dalam dunianya.
Aku rasa sekarang aku sedang ada di surga, di mana aku bertemu dengan malaikat. Iya, malaikat yang sudah membantu hidupku, mengembalikan semangatku. Harapan hidup seperti dulu yang sempat hilang, berhasil dia kembalikan. Walaupun belum sepenuhnya aku percaya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Minimal ada teman untuk menjaga orang tua kami masing-masing. Teman untuk berbagi dan saling menguatkan. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak mewujud nyatakan gerakan aksi puasa pembangunan dengan bermati raga, berpantang, berpuasa, dan beramal kasih. Melalui dan dengan cara ini, kita hendak menyatakan bela rasa kita kepada sesama yang karena pelbagai sebab mengalami kesusahan dan kesulitan hidup, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuannya agar mereka tetap mempunyai pengharapan. Emang seringkali kita sulit mempercayai sesuatu kalau nggak ngalamin sendiri. Untungnya, virus ini hanya mampir sebentar di hidup aku. Ya, dalam konteks apapun, perkenalan itu perlu kok, supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Termasuk ketika aku mengenal virus COVID-19. Sekarang, aku jadi tahu bagaimana cara menanganinya dengan baik. Bagaimana harus bersikap. Perlu waspada, tetapi juga tetap tenang. Prokes ketat menjadi kunci kita, supaya dunia ini bisa pulih kembali. Tuhan itu baik, baik banget malah. Pilihannya, kita mau percaya atau tidak. Prosesnya nggak sebentar, tapi aku memilih percaya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Kalau orang bilang pengalaman adalah guru terbaik, maka sekarang aku dengan senang hati akan menjadi muridnya. Belajar dari pengalaman memang sulit, tetapi saat ini lebih sulit mengembalikan kualitas otakku yang sudah lama ini vakum dari menghafal. 2 tahun hanya meningkatkan keterampilan mengetik keypad HP, keyboard laptop, dan kecepatan browsing internet. Fine, sekarang harus melupakan itu. Mengencerkan kembali otakku yang mungkin sudah beku karena lama tidak dipakai untuk menghafal. Meregangkan otot-otot jari-jari yang sudah lama tidak digunakan untuk mencatat. Simpel banget yang aku lakukan kemarin-kemarin. Hanya modal screenshot semua materi dari layar laptop. Tapi entah kapan aku akan baca. Katanya sih, menulis termasuk salah satu proses belajar. Oke, mari sekarang kita buktikan. Sepertinya ini cara yang aku pilih untuk menyambut pembelajaran yang akan mulai dilakukan secara tatap muka. Dunia ini sudah diciptakan sedemikian sempurna. Tinggal bagaimana kita memaknai. Nggak selamanya sehari itu malam terus. Tentu ada siangnya. Enggak selamanya bintang itu hadir terus. Pasti akan gantian dengan matahari. Dan enggak selamanya hujan akan turun
berganti dengan pelangi. Sama kok, prinsip itu yang membuat aku bisa melewati ujian ini. Gak hanya ujian sekolah aja, tapi juga ujian hidup. Dunia belum berubah 100%, belum juga kembali seperti semula. Tapi, apakah kita harus menunggu dunia ini kembali dulu, baru kita juga kembali bergerak lagi? Aku rasa enggak. Sekarang atau nanti, kita harus siap dengan perubahan. Karena di dunia ini, enggak ada yang abadi, selain perubahan itu sendiri. Saling tolong-menolong itu penting, karena harapan akan selalu ada. Bukankah dengan begitu jalan hidup ini lebih indah?